Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang laporan keuangan sama laporan akuntansi keliling. Anggota kelompok ada saya sendiri, Siska Damayanti, NPM 188, teman saya Jayanti, NPM 123, sama Cornelia, NPM 211. Baik, kita akan membahas materi yang pertama dulu pada bab 3, yaitu mengenai laporan keuangan bank. Ya, untuk laporan keuangan sendiri ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak yang berkepentingan dengan kinerja bank yang dicapai dalam periode tertentu. Jadi, oleh karena itu, laporan keuangan bank harus memenuhi syarat mutu dan karakteristik kualitas. Selanjutnya, untuk laporan keuangan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada laporan keuangan bulanan, laporan keuangan triwulan, dan juga laporan keuangan tahunan. Selanjutnya, untuk laporan keuangan bulanan ini ada laporan keuangan bank secara individu yang merupakan gabungan antara kantor pusat dengan seluruh kantor bank atau juga bisa disebut kantor cabang. Untuk laporan keuangan bulanan ini disajikan di setiap akhir bulan, jadi dari mulai bulan Januari hingga bulan Desember. Dan untuk laporan keuangan bulanan ini dipublish pada homepage Bank Indonesia. Untuk laporan keuangan bulanan ini itu disajikan empat laporan. Yang pertama ada neraca, seperti pada gambar ini. Ya. Kemudian yang kedua ada laporan laba rugi, yang seperti pada gambar tersebut. Yang ketiga ada laporan komitmen dan kontingensi, seperti gambar tersebut. Dan yang keempat ada laporan kualitas aktiva, produktif, dan informasi lainnya, seperti pada gambar tersebut. Dan selanjutnya yaitu ada laporan keuangan triwulan. Disusun untuk tujuan memberi informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, atau hasil usaha bank, serta informasi lainnya kepada pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha bank. Ya, untuk laporan triwulan itu diwajibkan dibuat pada akhir Maret, Juni, September, dan juga Desember. Untuk laporan keuangan triwulan ini dipublish pada surat kabar dan juga homepage Bank Indonesia. Selanjutnya, laporan keuangan triwulan posisi akhir Maret dan September. Ya, untuk pedoman umum dan juga cakupannya, ketentuannya sama dengan akhir bulan Maret, September, Juni, dan juga Desember. Namun pada bulan Juni dan Desember ada tambahan. Jadi untuk bulan Maret dan September itu pedoman umumnya yang pertama adalah disajikan secara konsolidasi antara bank secara individu dan anak perusahaan. Yang kedua, disajikan dalam bahasa Indonesia dan angka dalam jutaan rupiah. Yang ketiga, format laporan keuangan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi. Yang keempat, pos yang disajikan dalam saldo nihil disajikan dengan tanda min. Yang kelima, disajikan dengan bentuk perbandingan dengan saldo sebelumnya. Dan yang keenam, nama pemegang saham yang wajib dicantumkan adalah minimal 5%. Jadi untuk pemegang saham yang di bawah 5% tidak perlu untuk dicantumkan. Dan untuk cakupannya dari laporan diperlukan, yang pertama ada neraca, yang kedua ada perhitungan laba rugi dan saldo laba, yang ketiga ada laporan komitmen dan kontingensi, yang keempat ada transaksi valuta asing dan derivatif, kemudian yang kelima ada kualitas aktiva produktif dan informasi lainnya, yang keenam ada perhitungan kewajiban penyedia modal minimum, dan yang ketujuh ada rasio keuangan. Selanjutnya, ya, ini untuk laporan keuangan triwulan pada posisi Juni, posisi pedoman umum dan cakupannya sama seperti yang tadi, yaitu pada akhir Maret dan September, dengan tambahan. Yang pertama, laporan neraca dan laba rugi perusahaan induk disajikan dalam bentuk perbandingan dengan posisi yang sama pada tahun sebelumnya.
Selanjutnya. Dan untuk laporan triwulan posisi akhir Desember, sama pedomannya sama seperti pada bulan Maret dan September, dengan tambahan yang pertama laporan wajib diaudit oleh akuntan publik, dan yang kedua format neraca dan laporan laba rugi perusahaan induk disesuaikan dengan yang disajikan dalam laporan audit. Yang ketiga, neraca dan laporan laba rugi perusahaan induk disajikan dalam bentuk perbandingan dengan posisi yang sama pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, silakan untuk Jayanti bisa meneruskan. Selanjutnya, laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan bank tahunan adalah laporan keuangan bank tahunan untuk memberikan informasi berkala mengenai kondisi kepada pemegang saham dan Bank Indonesia. Laporan tahunan bank wajib pula disampaikan kepada lembaga lain yang berkepentingan terhadap perkembangan usaha bank, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau disingkat YLKI, Lembaga Pemeringkat di Indonesia, Asosiasi Perbankan di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Lembaga Penelitian di Bidang Ekonomi dan Keuangan. Laporan tahunan bank yang pertama ada informasi umum, yaitu ada kepengurusan, rincian kepemilikan saham, perkembangan usaha bank, sasaran, dan laporan manajemen. Yang kedua ada laporan keuangan tahunan. Nah, laporan keuangan tahunan ini sekurang-kurangnya mencakup hal laporan keuangan bank, laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan perusahaan induk di bidang keuangan yang telah diaudit, laporan keuangan perusahaan induk yang telah diaudit, dan yang ketiga ada opini akuntan publik. Opini dari akuntan publik antara lain memuat pendapat akuntan publik atas laporan keuangan konsolidasi. Next. Ini yang terkait dengan kelompok usaha. Di situ ada struktur kelompok usaha bank, transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, pemberian penyedia. Kelima ada aspek transparansi sesuai PSAK, PAPI, laporan publikasi triwulanan. Yang keenam ada exposure dan manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko dan pengukuran terhadap risk exposure, serta praktek manajemen risiko lainnya, yaitu pengendalian risiko. Next. Yang ketujuh ada informasi lain, yaitu rencana dalam mengantisipasi risiko pasar atas transaksi mata uang asing. Si penting lainnya dalam jumlah yang signifikan, informasi kejadian penting setelah tanggal laporan ke akuntan publik. Selanjutnya, akuntansi clearing. Clearing merupakan sarana atau cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Sistem clearing ini ada sistem manual, yaitu sistem penyelenggaraan lokal yang dalam pelaksanaannya perhitungan pembuatan biliet saldo clearing serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Ada sistem otomasi, sistem semi otomasi, sistem elektronik, dan peserta clearingnya bisa bank atau Bank Indonesia yang terdaftar pada penyelenggara untuk mengikuti clearing. Peserta langsung yaitu peserta yang turut serta dalam pelaksanaan clearing secara langsung dengan menggunakan identitasnya sendiri, terdiri dari kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu yang tidak berada dalam wilayah clearing yang dengan kantor induknya. Syaratnya, yang pertama, ada kantor bank yang dapat menjadi peserta langsung, yaitu kantor cabang yang
pembukaan untuk beroperasi di wilayah clearing yang berbeda dengan cabang ini. Yang kedua ada kantor bank yang punya kantor lain yang memiliki rekening giro di salah satu, dan yang ketiga ada lokasi kantor bank yang memungkinkan untuk mengikuti clearing secara waktu tempuh maksimal 45 menit. Yang kedua ada peserta tidak langsung. Peserta tidak langsung ini yaitu peserta yang turut serta dalam pelaksanaan clearing melalui dan menggunakan identitas peserta langsung yang menjadi induknya yang merupakan bank yang sama. Next. Selanjutnya, warkat dan dokumen clearing. Dokumen clearing ini adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggaraan. Dan formulir clearing ini ada jenis-jenisnya, yaitu yang pertama ada neraca clearing, penyerahan atau pengembalian, neraca clearing, penyerahan atau pengembalian, dan dilihat saldo clearing. Berikut tata cara penyelenggaraan clearing lokal manual. Yang pertama ada clearing penyerahan, kegiatan di kantor peserta sebelum datang, pertemuan clearing penyerahan di tempat penyelenggaraan. Yang pertama, melakukan pengecekan terhadap warkat yang akan dikliringkan apakah warkat tersebut merupakan warkat yang dapat dikliringkan dan telah memenuhi spesifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, ada memilah warkat berdasarkan bank penerima. Yang ketiga, ada mengisi daftar warkat clearing yang penyerahan rincian nominal warkat serta jumlah lembar dan jumlah nominal warkat. Kegiatan peserta di tempat penyelenggaraan pada saat pertemuan clearing penyerahan di tempat penyelenggara, wakil peserta melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, wakil peserta wajib hadir dalam pertemuan clearing penyerahan pada jadwal yang telah ditetapkan dengan mengisi daftar hadir yang disediakan penyelenggara. Kedua, melakukan kegiatan pendistribusian warkat. Yang ketiga, melakukan kegiatan penerimaan warkat. Yang keempat, mencocokkan rincian yang tercantum pada daftar warkat clearing penyerahan yang diterima dari peserta lain dengan warkat yang diterima. Yang kelima, ada menyusun neraca clearing penyerahan berdasarkan daftar warkat clearing penyerahan yang diserahkan maupun yang diterima. Selanjutnya, bisa menandatangani dan menyantumkan nama jelas wakil peserta yang bersangkutan pada neraca clearing penyerahan, kemudian menyerahkan lembar pertama neraca clearing penyerahan kepada penyelenggara. Dan tata cara untuk kegiatan tugas penyelenggara disambung untuk menyusun neraca clearing penyerahan gabungan berdasarkan neraca clearing penyerahan yang disampaikan oleh seluruh wakil peserta. Yang selanjutnya ada jadwal clearing lokal dan pelimpahan hasil clearing. Jadwal clearing itu sendiri ditetapkan oleh penyelenggara dengan persetujuan Bank Indonesia. Jadwal clearing lokal yang ditetapkan melalui rentang waktu. Sistem clearing warkat luar wilayah adalah penyelenggara clearing atas cek dan biliet giro yang diterbitkan oleh kantor bank yang bukan peserta di wilayah clearing di mana cek dan biliet giro tersebut dikeliringkan. Berikut gambar mekanisme dari clearing warkat luar wilayah. Prinsip-prinsip umum clearing luar wilayah. Yang pertama, cek dan biliet giro yang diterbitkan oleh suatu kantor bank dapat dikeliringkan di wilayah dimanapun. Yang kedua, kepesertaan.
Ini melakukan pendaftaran yang dilakukan oleh kantor pusat. Yang ketiga, Bank Indonesia tidak mengatur mekanisme internal bank dalam melakukan validasi cek dan bilet giro luar kota. Yang keempat, dalam menyelenggarakan clearing, proses dan perhitungan atas cek dan bilet giro luar kota tidak dipisahkan dari proses warkat lokal. Yang kelima, perhitungan antar kota dari bank tertarik diselesaikan secara internal oleh masing-masing bank. Selanjutnya, mengenal clearing elektronik dan otomasi. Dalam clearing elektronik maupun otomasi, dokumen clearing yang digunakan sebagai alat bantu yaitu yang pertama, bukti penyerahan warkat debit clearing penyerahan. Yang kedua, bukti penyerahan warkat kredit clearing penyerahan. Yang ketiga, lembar substitusi. Ini adalah tempat untuk menempelkan bukti penjumlahan, at least nominal warkat yang diserahkan ke penyelenggara. Yang keempat, kartu chip. Ini untuk mengetahui jumlah keseluruhan nominal bundel sarana kontrol dalam proses clearing. Yang kelima, bukti penyerahan rekaman warkat clearing pengembalian. Warkat atau dokumen clearing harus diisi memperhatikan jenis angka dan simbol MICR kode line pada warkat yang wajib dicantumkan dalam clear gen terdiri dari nomor warkat, itu ada 6 digit. Yang kedua, sandi ada 7 digit. Yang ketiga, nomor rekening ada 10 digit. Yang keempat, sandi transaksi ada 2 digit. Yang kelima, nilai nominal warkat ada 14 digit. Ini dari biaya clearing terdiri dari biaya administrasi dan biaya proses warkat clearing. Biaya ini akan dikreditkan oleh Bank Indonesia dari rekening giro Bank Indonesia yang dimiliki peserta. Peserta wajib mengumumkan besarnya biaya clearing yang dibebankan oleh peserta ke penyelenggara. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ditanyakan?